Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Akademi Dewi berada tepat di perbatasan provinsi masing-masing. Itu sangat megah dan megah, meliputi area yang sangat luas. Itu jauh lebih besar dari kota biasa. Awan warna-warni naik, dan semua jenis struktur menjulang tinggi. Bahkan ada banyak gunung spiritual, air terjun terbang, dan sungai besar yang melewati akademi. Itu sangat indah. Itu memiliki reputasi yang terkenal. Meskipun alam yang lebih tinggi sangat luas dan tak terbatas, tradisi panjang dan nama kuat akademi ini mengguncang 3.000 provinsi. Itu adalah warisan yang berdiri di puncak. 10 lukisan cantik Akademi Dewi, siapa yang mau? Ini adalah 10 wanita paling menakjubkan yang Anda tahu. Teknik berharga keturunan Sun God Sparrow sangat berharga. Meskipun rusak, itu bisa membawa dao api seseorang ke puncak. Begitu seseorang benar-benar memahaminya, seseorang dapat memahami arti sebenarnya melalui dao api yang agung dan membangun jalannya sendiri. Obat suci semu, obat kuno berusia 8.000 tahun, sudah melepaskan cahaya suci dan hampir menjadi obat suci. Yang tertarik, bawa penawaran Anda. Ini adalah obat berharga yang langka. Ketika Shi Hao memasuki wilayah ini, dia sudah melihat pemandangan seperti ini ketika dia masih cukup jauh dari Akademi Dewi. Ada banyak orang di sini, dan pasar terbuka yang sangat besar terletak di sini. Semua jenis harta sedang dipertukarkan. Faktanya, ada banyak kota kecil di sekitar akademi, terbentang sejauh mata memandang. Ketika mereka semua dihubungkan bersama, itu melebihi kota besar. Jumlah area yang mereka tempati sangat luar biasa. Tentu saja, tidak ada tembok di tempat-tempat ini, hanya bangunan. Tempat ini adalah pasar terbuka yang ramai. Karena itu berdekatan dengan sekte besar, tidak perlu membangun tembok pertahanan. Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Sangat jelas bahwa wilayah terluar semuanya berkembang karena Akademi Dewi, dan bersama-sama, mereka membentuk area perkotaan yang luas, atau area terbuka. Itu jauh lebih besar dari Akademi Dewi itu sendiri. Ada orang yang melakukan penghitungan populasi. Ketika selusin kota, satelit, digabungkan, pengunjung dan penduduk jangka panjang berjumlah beberapa juta. Ada beberapa yang tinggal di sini selama beberapa generasi, dan beberapa di sini murni untuk berbisnis dengan para kultivator. Bahkan ada sekelompok anak muda yang lebih besar yang melintasi provinsi untuk datang ke sini untuk berkultivasi dan bergabung dengan akademi. Shi Hao cukup terkejut. Wilayah ini terlalu besar. Bahkan setelah berjalan-jalan selama lebih dari 2 jam, dia masih belum mencapai pintu masuk akademi. Harus disebutkan bahwa memang ada harta yang bisa ditukar dengan harta karun langka lainnya. Sampai-sampai dia bahkan melihat teknik berharga binatang buas kuno yang bisa langsung dibeli. Tentu saja, harganya sangat mahal, cukup untuk menghancurkan beberapa klan besar. Itu terlalu mahal, harga yang tidak bisa ditanggung oleh orang normal sama sekali. Jelas bahwa tempat ini memiliki banyak orang biasa. Paling tidak, Shi Hao melihat beberapa anak muda yang mengelilingi tempat itu, melihat buku tulang dan menilai harga teknik yang berharga itu. Sementara itu, ini bukan satu-satunya contoh. Ada kemampuan ilahi agung langka lainnya yang ditandai untuk dijual. Tentu saja, itu semua adalah area yang didekorasi dengan mempesona dengan gaya yang luar biasa dan mengesankan. Ini dilelang secara besar-besaran dan tidak dijual langsung seperti di kios biasa. Betapa hebatnya, bahkan menjual kemampuan ilahi jenis ini. Akademi Dewi benar-benar cukup tangguh. Shi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Seseorang di samping mendengarnya mengatakan ini dan berkata, tapi tentu saja.
Ini adalah salah satu tanah suci kultivasi terbesar dari alam yang lebih tinggi. Banyak klan besar mengirim murid mereka ke sini, jadi ini adalah tempat di mana para jenius yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Banyak keluarga di belakang anak-anak ini memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang ini. Namun, teknik berharga itu tidak lengkap. Mereka kurang lebih memiliki beberapa kesalahan, dan setelah dijual, mereka tidak bisa bocor keluar, atau mereka akan dicela. Bagaimanapun, pemilik asli dari teknik ini ingin menjual lebih banyak salinan dari teknik ini. Seseorang berkata. Shi Hao terkejut. Dia sungguh-sungguh meminta bimbingan. Anak muda, apakah kamu baru saja tiba? Anda tahu terlalu sedikit tentang Akademi Dewi. Lelang ini tidak sederhana. Mereka didukung oleh tokoh-tokoh besar, atau mereka tidak akan berani melakukan ini. Rumor mengatakan bahwa pendukungnya adalah Dewa Surgawi Akademi Dewi yang bermarga Su, 1. Mereka menjual rampasan perang dan teknik berharga di sini. Teknik-teknik berharga ini adalah semua hal yang diperoleh para ahli yang sangat kuat setelah berkeliling dunia dan menemukan peluang, bukan hal-hal yang dimiliki akademi. Karena mereka juga tidak bisa menggunakannya, sebagai hasilnya, kemampuan suci ini diturunkan di sini. Terlepas dari ini, para jenius akademi, jika mereka memperoleh kemampuan ilahi apapun ketika mendapatkan pengalaman di dunia luar dan tidak membutuhkannya, mereka juga bisa menjualnya di sini. Shi Hao berjalan-jalan di sekitar tempat ini, mencari hal-hal yang dia minati. Setelah berjalan dalam lingkaran besar, dia menemukan bahwa ini adalah tempat di mana orang-orang baik dan bajingan hidup berdampingan. Barang bagus bercampur dengan sampah. Ada beberapa barang palsu. Tanpa sadar kapan, dia tiba di depan gerbang besar Akademi Dewi. Ini adalah gerbang yang sudah ada sejak zaman kuno. 12 pilar batu besar yang tak tertandingi terletak di sini, masing-masing dari mereka begitu lebar sehingga beberapa orang harus bergandengan tangan untuk melingkarkan tangan mereka di sekitar mereka. Ada binatang keberuntungan dan burung dewa terukir di permukaannya. Mereka dipenuhi dengan aura kuno. Bangunan gerbang itu luas dan tinggi. Tampaknya membawa perasaan usia yang hebat yang tampaknya mewujudkan sejarah yang hebat. Tanpa ragu, Akademi Dewi adalah tempat suci. Itu adalah tanah suci budidaya di hati banyak orang. Bahkan klan besar tidak ragu untuk mengirim jenius mereka ke provinsi, semua demi mencari Dao. Di dalam akademi, ada peninggalan kuno, aula magis Dewa Surgawi, dan kamar pribadi Master Sekte. Selama dia bisa memasukinya, manfaatnya akan luar biasa. Itu karena ada wawasan yang diperoleh oleh tokoh-tokoh bijak yang berkumpul di sana, rekaman pengetahuan kultivasi mereka. Teknik berharga yang dibatasi di dalam akademi tidak bisa dibocorkan keluar. Ini adalah tradisi berkelanjutan dari warisan mereka yang digunakan untuk melindungi sekte. Namun, wawasan yang dicatat masih sangat berguna untuk talenta luar biasa lainnya. Ini juga merupakan tempat yang paling dirindukan oleh talenta muda. Akibatnya, banyak jenius akan berkumpul di sini tahun demi tahun untuk memasuki akademi ini. Tentu saja, bagi para murid yang pasti akan pergi di masa depan, jika mereka ingin memahami dan mencari Dao di sini, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Lagi pula, tidak ada tempat di bawah langit yang menawarkan sedekah tanpa tujuan yang baik. Hong! Sejumlah besar kabut warna-warni melonjak dari kedalaman akademi, dan kemudian sosok besar muncul yang menutupi langit dan bumi, yang menjulang ke awan. Angka ini bahkan membuat langit bergetar. Dia seperti manusia abadi yang tak tertandingi. Saat ini, dia mengungkapkan tubuh aslinya, berkhotbah di dalam akademi dan melantunkan sutra. Seluruh tanah kuno terguncang. Jenis aura itu terlalu besar. Itu mengguncang hati mereka. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak sujud, bersujud dengan saleh dalam ibadah. Hamparan besar cahaya tersebar,
memungkinkan banyak orang untuk mendapatkan pencerahan. Mereka semua memperoleh beberapa manfaat, daging dan jiwa mereka tampaknya telah mengalami beberapa jenis pemurnian. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, semua orang kembali ke kenyataan. Itu adalah sisa-sisa dari pendahulunya, dan di dalamnya ada ukiran abadi yang sebenarnya. Ada wawasan dari Master Sekte, serta tablet bertulis yang berisi pengalaman klan Kaisar. Itu adalah tempat yang paling suci, tempat yang bahkan diinginkan oleh para raksasa dari sekte besar lainnya, berharap mendapat kesempatan untuk masuk sekali. Siapa ini? Kesempatan yang luar biasa, keberuntungan alami yang luar biasa. Tidak perlu menebak-nebak. Ini jelas Feng Wu, kecantikan abadi yang luar biasa. Dia sudah masuk beberapa kali. Ini adalah persiapan untuk pertempuran hebat para jenius di 3000 provinsi. Semua orang mendiskusikan masalah ini, merasa iri dan kagum. Itu karena mereka bisa melihat pemandangan ini bahkan dari luar akademi. Shi Hao juga terkejut. Gelombang besar mengaduk dalam pikirannya. Kabut warna-warni menyelimuti udara. Kekuatan yang dilepaskan sosok agung itu bergegas ke cakrawala ke-9, tidak berhamburan untuk waktu yang lama. Itu tidak kalah dengan kaisar perang atau surgawi tua. Sementara itu, ini hanya efek yang disebabkan oleh beberapa ukiran prasasti, jadi orang bisa melihat betapa mengejutkannya keberuntungan alami yang tersimpan di dalamnya. Proyeksi itu sudah surut, menghilang tanpa jejak. Hanya ketika tempat itu dibuka, pemandangan barusan akan muncul. Orang bisa membayangkan manfaat besar macam apa yang bisa mereka terima jika mereka masuk ke dalam. Ada ukiran abadi sejati di dalam? Apakah ini benar? Shi Hao bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, karena dia sangat bergejolak di dalam. Orang kampung! Anda baru saja tiba? Bahkan tidak mengetahui hal ini, namun Anda masih ingin masuk Akademi Dewi? Sepertinya orang lain yang ingin mencoba peruntungannya dan menggertak telah muncul. Tidak mungkin kamu bisa masuk. Seorang wanita muda di pintu masuk akademi berbicara. Penampilannya cukup hebat, dan sosoknya sangat mengesankan. Dia memiliki ekspresi jijik di wajahnya saat dia melihat Shi Hao. Ini jelas merupakan siswa dari akademi ini. Shi Hao terkejut. Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa wanita muda ini sangat cantik dan sangat jarang terlihat. Apa yang kamu lihat? Berhenti menghalangi pintu masuk akademi. Wanita muda itu berbicara, nadanya penuh dengan rasa jijik. Suasana hatinya tampaknya sangat buruk. Murid junior mengatakan bahwa akademi kami bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Hanya 1 dari 1000 jenius yang dipilih, dan semua jenius itu adalah elit dari klan mereka. Seorang pemuda tersenyum dan berbicara. Dia membawa nada agak kari saat dia melihat wanita itu, wajahnya membawa ekspresi hangat. Kemudian, dia memandang Shi Hao dan berkata dengan suara penuh cemoohan, kamu terlihat seperti sudah berusia 21 atau 2 tahun, masih di alam pengaturan formasi, namun kamu masih ingin memasuki akademi saya? Saya menyarankan Anda untuk kembali dan berkultivasi dengan pahit selama beberapa tahun lagi. Apa yang harus dipamerkan oleh seorang kultivator formation Arrangement Realm berusia 18 tahun? Ada beberapa sosok luar biasa seusiamu yang sudah akan menyalakan api ilahi mereka. Gadis yang sangat cantik itu mendengus. Dia mengenakan pakaian hijau seperti daun teratai, membuatnya seperti kuncup bunga, lembut dan indah. Dia sangat luar biasa, lekuk tubuhnya bergelombang ke atas dan ke bawah. Warna kulitnya seperti salju, penampilannya luar biasa dan benar-benar cantik. Jelas bahwa orang-orang di sekitarnya memperhatikan suara-suara omelan di sisi ini. Banyak dari mereka melihat ke atas, dan tidak ada kekurangan murid akademi di antara mereka. Bukankah ini Chen Lin dari 10 wanita cantik? Mengapa dia begitu kesal?
Suasana hatinya tampaknya sangat buruk. Ada beberapa yang mengungkapkan ekspresi kekaguman. SSST, pelankan suaramu. Akademi baru-baru ini menghasilkan peringkat kecantikan, dan Chenlin telah diperas ke tempat ke-11, tidak lagi peringkat dalam 10 kecantikan teratas. Rumor mengatakan bahwa King Yi yang baru tiba memasuki peringkat. Temperamennya yang murni dan luar biasa telah membuat banyak saudara junior dan senior merasa mereka seringan bulu. Semua orang mendiskusikan ini dengan suara yang sangat lembut. Namun, Shi Hao masih mendengarnya. Indra divinenya sangat tajam, dan karena itu, dia terkejut. Tidak heran wanita muda yang dia temui secara acak ini sangat cantik. Ternyata dia dulunya adalah individu yang terkenal di peringkat kecantikan luar biasa Akademi Dewi. Sementara itu, dia tahu bahwa King Yi adalah Yu Chen. Dia tidak mengungkapkan tubuh aslinya, atau keributan yang lebih besar akan terjadi dan peringkatnya akan naik lebih tinggi. Alasan lain mengapa Akademi Dewi begitu terkenal adalah karena keindahannya yang menakjubkan. Sejak zaman kuno, tidak diketahui berapa banyak keindahan luar biasa yang muncul di sini. Untuk apa kamu masih menatap kosong? Cepat dan pergi sudah. Berhentilah menghalangi. Pemuda yang mencoba untuk mendapatkan sisi baik Chenlin berbicara lagi. Bukankah itu Wu Feng, salah satu dari 100 ahli tingkat menengah akademi? Dia sudah terkenal untuk sementara waktu. Saya mendengar bahwa dia telah mengejar Chenlin untuk waktu yang lama, pengawal penjaga bunga yang sangat kuat. Seseorang berkata dengan lembut. Pada saat yang sama, beberapa lainnya pindah, berdiri di belakang Chenlin. Harus dikatakan bahwa para wanita di peringkat kecantikan memiliki popularitas yang sangat besar. Kemanapun mereka pergi, akan selalu ada sekelompok besar pengawal yang melindungi bunga. Kenapa aku harus pergi? Saya ingin masuk Akademi Dewi. Siapa tahu, kita mungkin hanya sesama murid. Shi Hao tersenyum dan berkata, tidak marah. Di samping, seseorang mengingatkan Shi Hao bahwa sekarang bukan waktunya untuk menerima murid. Itu karena kejadian terakhir tidak terjadi terlalu lama, jadi jika dia ingin masuk, dia hanya bisa menunggu sampai tahun depan. Bukannya tidak mungkin. Gerbang besar akademi selalu terbuka untuk para jenius yang luar biasa. Jika Anda berhasil menaiki tangga surgawi, maka pengecualian dapat dibuat. Siapapun dapat memasuki akademi kapan saja melalui metode ini, kata seseorang. Ada hal semacam ini. Shi Hao terkejut. Kamu harus menghemat energimu. Bahkan Anda ingin menaiki tangga surgawi? Kenapa kamu tidak melihat dirimu sendiri dulu, kata Chenlin. Wajahnya penuh penghinaan, dan dengan ekspresi jijik, dia berkata, tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Apa yang terjadi baru-baru ini? Kualitas pendatang baru benar-benar menurun. Anjing dan kucing acak manapun bahkan berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di depan akademi saya. Wu Feng bergema, mengejek Shi Hao untuk menjilat dengan kecantikan peringkat. Di sekitarnya, teriakan tawa terdengar. Ada beberapa yang berniat baik, tetapi mereka yang membawa ejekan juga. Mereka semua melihat ke arah Shi Hao. Mereka yang bisa melewati tangga surgawi jelas bukan jenius biasa. Manfaat apa yang ada? Shi Hao tidak marah, malah dengan rendah hati meminta bimbingan orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah pemuda ini benar-benar berani sehingga dia akan mencobanya? Setelah berhasil melewati tangga surgawi, seseorang secara alami akan menjadi murid super. Ketika saatnya tiba, Anda dapat memasuki kolam abadi tempat Tribulation Crossing Divine Lotus ditanam untuk pembaptisan, dan bahkan memiliki kesempatan mandi dengan kecantikan peringkat tak tertandingi yang paling terkenal, karena mereka sering memiliki kesempatan untuk mandi dan berkultivasi di sana. Apa? Itu terlalu luar biasa. Shi Hao sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak.
Semua orang memandangnya, terutama beberapa pria muda yang tertawa aneh. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ambigu. Sementara itu, wajah beberapa wanita muda menjadi merah. Mereka meludah ke dalam. Jelas bahwa semua orang tidak berpikir dia bertindak seperti itu untuk kolam abadi, tetapi sebaliknya orang ini memperhatikan keindahan cantik peringkat. Pada saat itu, gerbang besar Akademi Dewi menjadi sunyi. 1. Tidak sama su dengan DH jika Anda bertanya-tanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.